Nama Pulau Kalimantan saat ini trending di media sosial. Pasalnya, baru-baru ini seorang yang bernama Edi Mulyadi, dalam videonya itu, Edi menyuarakan IKN atau Ibu Kota Negara yang akan dipindahkan ke Kalimantan menurutnya sebagai tempat jin buang anak dan pasar kuntilanak Gundrowo. Banyak publik yang mengancam pernyataan Edi Mulyadi tersebut. Mari kita simak video berikut. Lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, tempat jin buang anak, tempat jin buang anak. Kalau pasar kuntilanak Genderuwo, apa yang kau bangun di sana? Kalau pasar kuntilanak Genderuwo, apa yang kau bangun di sana? Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat Kaltim menolak pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara. Bento Whisky Sigastai Remix Nabas Musik SW Record Sangatta. Referensi rujukan dengan link-linknya, dan salah satunya saya buka judulnya Ibu Kota Baru buat siapa? Mana kameranya? Mana? Saking banyak soalnya yang ini ya. Download ya. Ini Bang ya? Iya, ada dikasih sama dia. Ini nggak plate dia ini. Dikasih linknya ya. Ini disusun oleh 8 LSM. Nggak kaleng-kaleng, nggak sembarangan, nggak ecek-ecek. Ya, ini ada 8 LSM yang memang concern dengan hal seperti ini. Saya bacakan 8, saya sendiri bentuk terima kasih saya kepada mereka yang sudah bersusah payah ya. Bersihkan Indonesia ya. Ya, publikasi bersama oleh Forex Watch Indonesia. Oke. Jatam itu jaringan advokasi pertambangan, tambang. Jatam itu ada Jatam 2. Jatam ini yang nggak pakai ya embel-embel, berarti Jatam pusat barangkali. Kemudian Jatam Kaltim, nah, kan. Lalu ada Pokja 30, ada Pokja Pesisir dan Nelayan, ada Trend Alsia, ada WALHI, dan juga ada WALHI Kaltim. Jadi ini nggak sembarangan, dahsyat ini. Saya sempat baca, dahsyat sekali. Yang beliau cerita tadi sebagian ada di sini. Karena ini lebih awal terbit, berarti yang beliau tadi kalau belum ada di sini berarti ini update yang terbaru, ya. Siapa Iksan tadi sama Agung. Nah, cuman sebelum masuk ke konten, kita ini kan kemarin ribut kira-kira 1 bulan ini kan kita ribut boneka arwah, betul nggak? Ramai banget ya. Komentar sana sini. Lah kita 1 bulan boneka arwah ribut, 7 tahun pakai cicing wae. Boneka pakai cicing wae. Mas Jokowi, Pak Jokowi itu jangan lupa itu petugas partai. Bukan saya ngomong, namanya Megawati Soekarno Putri. Jelas-jelas dia mengatakan, saya ada ini buktinya hitam di atas putihnya, belum saya buka aja. Petugas partai, boneka partai. Kita ngenteng-ngenteng aja tuh, bahkan kaum kolam itu yang butak itu tetap bahagia, tetap mendewa-dewakan. Yang hari ini ada bahkan Back to Work itu bikin postingan memuji-muji sang presiden yang pakai helm ini, yang pakai baju ini, pakai celana ini, jaket ini, tapi motor bro. Back to Work. Bersepeda untuk kerja, dan itu diposting di Instagramnya, di bawahnya orang maki-maki, weh admin, back to work itu sepeda bukan motor. Iya, jadi bagaimana semua itu terkooptasi gitu loh. Bayangkan sebuah komunitas bersepeda saja bisa terkooptasi memuja-muja sang boneka partai ini. Luar biasa, ini berseliweran di sini-sini. Nah, masuk ke, saya hanya ingin bacakan sedikit eksekutif summary ya. Ya, siapa di balik orang-orang yang sangat diuntungkan ya, yang menjadi majikan dari si boneka ini tadi ya, para oligarki ya. Di kawasan ini ada 2 konsesi hutan, masing-masing berstatus izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan atas nama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama, dan izin usaha pemanfaatan hasil kayu hutan atas nama PT International Timber Corporation. Nah, di sini ada nama-nama yang kita kenal ya. Ada nama-nama pemiliknya. Terdapat 94
94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di kawasan IKN, Ibu Kota Negara Baru, ya. Atas nama 5 perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang PT Sing Lurus Pratama 22 lubang, PT Perdana Maju Utama 16 lubang, CP Indonesia 10 lubang, PT Pelawat Pertama 9 lubang, dan CP Armindo Pratama 8 lubang. Jika tidak dari ring 1 dan ring 2 IKN, maka penguasaan konsesi didominasi oleh Sukarto Tanmoto serta Hasim Joyo Hadi Kusumo. Itu sebabnya Menteri Pertahanan saya mendukung penuh Presiden Jokowi pindah ya lahannya dia punya gitu ya. Ada Reza Herwindo, siapa Reza Herwindo? Yaitu Setio Novanto. Siapa? Novanto Anda kenal, ya kan? Terpidana EKTP, ya kan? Ada lagi perusahaan tambang pemiliknya itu Dewi Panca, Mutiara Panca, Peseren Panca, ini semua punya Novanto. Lalu ada nama yang sangat terkenal di dunia dan akhirat, ada nama Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju, pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan Toba Group. Banyak Toba punya siapa? Nah, yang saya mau bilang, perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang mengarang dan diduga akan mendapat keuntungan pemutihan dosa dan kewajiban reklamasi. Jadi setiap tambang itu punya kewajiban mereklamasi, merehabilitasi lokasi-lokasi tambangnya. Dan perusahaan Luhut 50 lubang yang mengarang. Keren sekali. Maksudnya takbir berapa ini? Dan satu lagi yang kita nggak duga barangkali ada nama Yusril Ihza Mahendra. Ya, sekaligus jabat sebagai Komisaris Utama Perusahaan Tambang Batubara PT Mandiri Sejahtera Energindo di Kecamatan Sepaku, Tasik Ring 2. Ini saya mau kasih lihat ada foto dan teman-teman ini bagus sekali, tambang yang menganga. Ini salah satu contoh gambar lubang tambang menganga. Ya. Wih, ini sekali. Ini B3 di sini bahan beracun berbahaya. Ya. Bisa ribuan ini, ribuan hektar. Nah, saudara sekalian, ini terlalu banyak, sudah luar biasa dari sisi kepentingan oligarki ekonomi segala macamnya ya. Nah, yang menarik adalah ketika tadi katanya Jokowi mengklaim bahwa warga sekitar mendukung penuh perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Penajam Pasar Utara, ya, di Kalimantan Timur. Ini ada berita dari VOA, Voice of America Indonesia. Ini berita tanggal 27 Oktober tahun 2020. Judulnya Potensi Bencana Mengiringi Pemindahan Ibu Kota Negara. Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga suku Balik di Sekayu, Penajam Pasar Utara. Dia bahkan menolak kehadiran pusat Indonesia di kampungnya kelak. Kami sangat keberatan, khususnya masyarakat Pasar Balik, kalau IKN di sini. Pembangunan yang ada saya rasa nggak melibatkan masyarakat adat yang ada di sini. Bahkan pemuda-pemudinya kesusahan untuk mencari pekerjaan. Jadi ilmu manusia satu ini, petugas partai ini, boneka partai ini, boneka oligarki ini berkali-kali berbohong. Masih menunggu boneka apa ya? Mohon maaf ya. Itu salah tidak, tapi dalam segi akidah ya. Boneka apa ini? Saya setuju kata Azankan tadi. Masih mending karena apa? Karena boneka arwah itu walaupun dia menyangkut soal akidah musyrik, tapi ini individu personal. Yang musyrik, yang dosa, yang mudarat, yang bersangkutan si A. Kalau boneka partai yang mendapat mudarat seluruh rakyat Indonesia 276 juta jiwa. Gila, besar sekali.
Sampai seperti itu, dia berkali-kali melakukan kebohongan. Kalau, nah ini nyerempet dikit, sorry banget nih ya. Kalau Habib Bahar bin Smith dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, ya, karena disebut diduga melakukan kebohongan yang menyebarkan keonaran, manusia satu ini berkali-kali. Muslim Arbi menyebut ada 66 kebohongan. Iya, tapi nggak ngaku, tidak mempan. 66 yang terbaru seperti ini, berbohong terus. Luar biasa. Nah, saya mau langsung saja, bagaimana menyangkut tadi kan soal ekonomi sudah lah ya, sudah dibahas segala macam, siapa yang diuntungkan segala macam, termasuk soal tambang. Kalau ini jadi dibeli, dibebaskan, walaupun pemerintah mengatakan itu milik negara, kapan waktu bisa dibebaskan? Neng aja lama ember gitu ya. Kalau lo ngomong sama tembok bisa, mana bisa? Cuan tadi. Ini soal cuan. Walaupun punya HGO udah bisa ngerampas saja. Apalagi yang pertanyaan berat pertamanya adalah berani nggak ngerampas? Berani nggak, kecuali itu miliknya Pak Dullah. Kecuali itu miliknya Pok Minah yang punya 1.000-2.000 meter dengan sewenang-wenang. Kecuali itu milik rakyat, penduduk kampung yang sudah berturun-temurun dimiliki, dikuasai, tiba-tiba ada PT yang baru dibangun 3 bulan yang lalu, tiba-tiba jebret, ini punya gue, pergi lo. Dengan mengerahkan aparatnya, baik coklat maupun loreng. Gila, luar biasa ini. Nah, ini Bang, ini ya, tadi disebut anggarannya 466 triliun. Dan dari awal dengan gagah perkasa yang mengatakan tidak akan melibatkan dana APBN yang banyak. Suharto Manoarfa, ketua kepala BPN, Bappenas maksud saya, Bappenas itu mengatakan hanya 18% dana APBN untuk 466 triliun itu. Tapi yang terbaru, Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 mengutamakan 2 hal. Satu, penanganan COVID yang harus sudah selesai sebetulnya, dan satu lagi pindah ibu kota. Banyak seorang menteri keuangan yang dipuja-puji dunia, yang mendapatkan gelar bertubi-tubi menteri keuangan terbaik dalam macam-macam yang tidak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia. Kenapa? Saya mau kasih tahu kenapa dia mendapat gelar bertubi-tubi sebagai menteri keuangan terbaik, karena dia menerbitkan surat utang terlampau mahal. Artinya apa? Dia memberikan keuntungan kepada para kreditor. Dibanding kita tuh punya sebagai negara pengutang itu ada Indonesia, ada Thailand, ada Vietnam, ada Kamboja, ya pemirsa ya. Dan keempat negara tadi semua itu ratingnya di bawah Indonesia. Seharusnya negara yang ratingnya di bawah Indonesia itu membayar bunga utang lebih mahal daripada kita. Tapi edarnya di tangan Menteri Keuangan terbalik dunia, ya, terbaik terbalik dunia, kita bisa membayar utang lebih mahal daripada 4 negara yang terbelakang tadi. Dan itu selisihnya mencapai 2% setahun, yang dihitung oleh teman saya Gede Sandra, itu angkanya lebih dari 400 triliun lebih bayar. Dasar bos. Gila bos, dan untuk itu dia diberi hadiah sebagai menteri terbaik. Bahkan ketika dia terjerat pusaran Senturi, dia diselamatkan langsung menjadi eksekutif Bank Dunia. Harusnya dia diproses oleh KPK, tapi bukan cuma diselamatkan, dikasih hadiah posisi sebagai direktur eksekutif Bank Dunia. Luar biasa, biasa sekali. Nah, kembali ke soal tadi, ini dibangun tadi ya, bahwa pemerintah, Soeharto dan Menteri Keuangan, dan Bappenas dan Menteri Keuangan itu sudah menghitung aset-aset Indonesia di segitiga emas. Sudah diidentifikasi, diinventarisasi mana aja bisa dijual. Jadi gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan di ibu kota baru. Dan duitnya kurang, lalu tadi ada yang nyebut tadi, nanti pemerintah kita, kantor-kantor, kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Anda bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri,
lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya. Lalu nyewa, bro, bukan orang kaya, orang goblok. Kalau saya bilang goblok, nggak enak ya. Saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok saya ngomong goblok. Ini masuk akal kita sebetulnya. Oke, itu satu. Yang kedua, itu ibu kota itu nanti tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen, dan direkturnya hanya ASN saja? Uang ASN juga mahal ke sana. Atau kalau ada rakyat tinggal di sana, itu 182.000 hektar. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Apakah yang membangun itu bernama siapa namanya Ciputra, Agung Podomoro, apa siapa lagi sih? Sedayu? No. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau buat bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama, siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, apa yang bangun di sana? Enggak ada. Nih, sampai tinggal di mana kok ada? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau? Dia tinggal Gunung Sari, pindah ke Kalimantan Pengajian untuk beli rumah di sini. Mau menjadi warga ibu kota baru, mana mau? Nggak ada yang mau. Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga Indonesia tinggal di sana. Masa tinggal di ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan begini tidak ngerti sih pertahanan Menteri Pertahanan Jenderal bintang 3. Mereka yang menjadi kayak pengeong nggak ngerti begini aja. Ini bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila. Gebloknya kelewatan gitu loh. Mereka tinggal semua. Dibutuhkan tinggal kasih. Siap. Selesai nih kita Indonesia. Lalu kalau ada masalah-masalah kita nggak cocok dengan DPR, dengan undang-undang, kita mau dari mau demonstrasi ke sana. Halo? Coba pikirin. Mau tuh dari Menteng atas no. Si Basit. Ngajak no. Dari itu. Kita demo. Ini kita mau menentang RUU ini, datang ke sana, ke sana, ke DPR ke sana. Ini coba, ini coba kalau dipikirin, masa sampai segitunya sih kalian cari uang, kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo, kamu bilang suara saya. Apa Menteri Pertahanan? Jangan karena ada yang punya alasan di sana. Saya tidak motif dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru. Saya betul-betul kesel. Itu menurut saya malam ini kita tidak cukup hanya bunyi begini. Kita tidak cukup hanya membuat pernyataan sikap dan karena dibacakan ketua KPAU. Tapi harus dibawa ke ranah hukum. Betul, ranah hukum. Ini sudah pidana segala macam hukum yang dipahami. Harus dibawa ke ranah hukum. Saya ikut tanda tangan sebagai prinsipal. Ini kurang ajar sekali. Kurang ajarnya. Gibran sama si Kaisang ini masalah besar. Oke, saya benar-benar salut pada Ubed di Lambatu luar biasa sekali. Itu masalah besar. Dan sekarang Ubed mengalami tekanan intimidasi segala macam-macam. Tapi soal ini juga tidak kalah besar, saudara. Ini kita bukan cuma soal hanya orang-orang tertentu, ada Luhut, ada segala macam tadi Sutanto, Kanoto dan sebagainya. Cuma itu. Ini soal kedaulatan. Ini soal kedaulatan. Dulu Soekarno ditangkap, Yogyakarta, ibu kota diduduki, lumpuh Indonesia. Alhamdulillah Allah menolong bangsa Indonesia lewat 1 perawira negara.
Dia bikin PDRI di Bukit Tinggi. Oke, betul? Bilang itu, padahal presiden kedua itu bukan Soeharto. Presiden kedua itu Sapudi Pramuka harusnya, ya. Tapi Sapudi seorang pejuang sejati, begitu Soekarno dibebaskan, dikembalikan lagi ke penjara. Ini saya kembalikan. Ini kalau Yogyakarta bisa dengan gampang itu mana Kalimantan TTU, Raja Pasar lupa. Waduh, ini masih nggak masuk perhitungan Menteri Pertahanan sih. Mas Prabowo, please deh, ya. Anda tuh sudah banyak mengecewakan pendukungnya. Oh, mama itu sakit hati luar biasa, tapi please deh, cukup salah. Sudah kesalahan sampai begitu aja. Sebagai Menteri Pertahanan, please lihat yang lebih luas. Ini soal kedaulatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bento Whiskey Sigastai Remix Nabas Musik SW Record Sangatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, masih soal heboh IKN, Ibu Kota Negara Baru, yang rencana pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Maka ternyata penolakan mulai banyak bermunculan dari banyak kalangan, ya. Kemarin tanggal 20 Januari ada berita Koalisi Masyarakat Kaltim tolak Undang-Undang IKN, cacat prosedural. Ini banyak dimuat di media online, terutama antara lain di kumparannews.com. Saya bacakan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kaltim bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kaltim menolak pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara. Sikap penolakan didasari pertimbangan risiko seperti terganggunya kehidupan masyarakat adat setempat dan satwa langka akibat pembangunan ibu kota negara. Sebelum diundangkan, RUU IKN sendiri dinilai cacat prosedural dan dianggap sebagai bentuk dari ancaman keselamatan ruang hidup rakyat maupun satwa langka yang berada di Kalimantan Timur. Tulisnya dalam keterangan resmi Kamis 20 Januari kemarin, ya, 2 hari lalu. Mega proyek ini sendiri berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat, terutama masyarakat adat suku Balik dan suku Pasar, serta warga Transmigran yang sudah lama menghuni di kawasan 256.000 hektar lanjutnya. Saudara sekalian, sebelum masuk ke berita yang lainnya, maksudnya ke materi berita yang lainnya, ini soal gusur-menggusur ini saya kira perlu sangat diperhatikan, ya. Anda tahu apa yang kemungkinan terjadi, apa yang disebut dengan teralienasi, ya. Bahkan bukan teralienasi barangkali, ya. Apa nyebutnya, ya. Kalau genosida berlebihan lah, ya. Tapi gini. Waktu Australia itu ada suku aslinya bernama suku Aborigin, ya. Mereka penduduk asli, sorry banget kalau saya sebut pemilik Australia. Tapi kemudian begitu orang-orang Barat datang dan menguasai lahan di sana, maka suku asli Australia Aborigin itu tergusur, teralienasi, ya. Tadi disebut di si WALHI ini karena WALHI dan aktivitas lingkungan lain ini adalah orang-orang yang concern terhadap lingkungan, maka juga menyebut satwa, ya. Satwa mungkin flora dan fauna di sana bisa terancam keberadaannya, tapi juga disebut penduduk asli, khususnya suku Balik dan suku Pasar. Anda bisa bayangkan kawasan 187.000 hektar yang akan digunakan sebagai lahan untuk IKN itu sudah atas nama beberapa konglomerat, ya. Bukan kata saya, itu kata temuan dari 8 LSM di sana. Ada LSM maksud saya, ada WALHI Kaltim, ada Jatam Kaltim, ada kelompok 30, ada apa segala macam, itu 8. Itu menunjukkan masing-masing sudah dikapling-kapling. Ada milik Sukanto Tanoto, Raja Garuda Mas. Saya kemarin hari Jumat siang, pada sholat Jumat, ngobrol dengan seorang mantan petinggi di Departemen Kehutanan. Waktu itu zamannya siapa ya? Zaman dulu banget lah. Itu dia mengatakan, saya waktu masih di sana, saya tidak mau ketemu dengan Sukanto Tanoto karena dia cerita panjang lebar tentang pelanggaran sebagainya, ya kan? Lalu ada milik Hasim Joyo Hadikusumo. Kemarin dalam video sebelumnya saya sudah sebutkan angka-angkanya dengan PT-PT perusahaan masing-masing, ya.
Itu kita tahu Hasim Joyo adalah adik kandung dari Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Lalu ada milik Luhut Binsar Panjaitan. Disebutkan juga Luhut punya kewajiban menutup lubang-lubang bekas tambang batu baranya. Kajian yang disebut ibu kota untuk siapa itu menyebutkan Luhut punya kewajiban menutup sekitar 50 lubang yang terjadi akibat penggalian batu bara. Kemudian ada Yusril Iza Mahendra, kemudian ada anaknya Setia Novanto dan sebagainya. Dan semua kewajiban para pertambang besar tadi yang menggali merusak lingkungan alam tadi untuk mereklamasi, merehabilitasi lahan-lahan bekas tambang mereka menjadi terhapuskan semua. Begitu IKN ini menjadi ibu kota negara, langsung hilang. Belum kompensasi dari kepemilikan lahan. Orang boleh aja mengatakan itu kan HGU milik negara, kapan saja bisa diambil negara. Itu teorinya, ya kan? Jangan lupa bahwa biaya pemindahan ibu kota negara ini menelan biaya sekitar 466 triliun. 466 triliun itu uang yang sangat banyak. Ini anggota dewan bersama-sama secara berjamaah mengesahkan undang-undang yang menurut koalisi masyarakat Kaltim ini penuh dengan cacat prosedural. Ya, aduh, teralienasi saudara. Penduduk aslinya entah kemana nanti. Saya lanjut saudara sekalian. Mereka melihat keputusan pemindahan ibu kota dilakukan secara terburu-buru sehingga tidak cukup waktu untuk melibatkan masyarakat secara luas. Terlebih penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHK dinilai tidak disusun secara maksimal. Nah, ini menarik ini. Penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak transparan. Cacat prosedural dalam penyusunan KLHS kembali dilakukan dalam pembuatan RUU IKN. Ditulis oleh POAE, potensi bencana mengiringi pemindahan ibu kota negara. Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga suku Balik di Sekayu, Penajem, Pasar Utara. Ini yang tadi disebut tadi bahwa mereka termasuk yang akan berpotensi sangat berpotensi akan digusur dari lahan tempat tinggal mereka. Dia bahkan menolak tegas kehadiran pusat Indonesia di kampungnya kelak. Kami sangat keberatan, khususnya masyarakat Pasar Balik, kalau IKN ada di sini. Pembangunan yang ada saya rasa nggak melibatkan masyarakat adat yang ada di sini. Bahkan pemuda-pemudinya kesusahan untuk mencari pekerjaan, kata Dahlia. IKN yang disebut Dahlia adalah ibu kota negara. Presiden Jokowi telah menetapkan dimulainya proyek pemindahan ibu kota itu pada akhir 2019 lalu. Desa tempat tinggal Dahlia bahkan sudah dipilih menjadi titik nol ibu kota baru. Sayang, seperti dituturkan Dahlia, warga suku Balik tidak pernah diajak berembuk soal itu. Padahal mereka khawatir dampak buruk pindahnya ibu kota, hutan mereka sudah rusak dan masyarakat setempat akan tersisih. Bos, ini kampung Dahlia ini akan jadi titik nol ibu kota baru. Jadi benar-benar pusatnya ibu kota. Akan dibangun yang tadi istana segala macam itu. Pasti artinya apa? Penduduknya akan dipindahkan. Nah, ini dikhawatirkan oleh koalisi masyarakat Kaltim tadi tentang perusakan ekologi, lingkungan hidup dan sebagainya. Pemerintah pusat, nah ini tadi saya katakan tadi, pemerintah pusat sebenarnya sudah membuat kajian lingkungan hidup strategis KLHS terkait proyek ibu kota baru. Dalam dokumen itu ada 4 hal yang dibahas, yaitu keberlanjutan tata air dan perubahan iklim, perlindungan habitat tumbuhan dan satwa liar, dinamika sosial budaya termasuk ekonomi di dalamnya, serta pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Jadi sebetulnya KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita lihat hasilnya bagaimana ya. Sayangnya menurut Wahyu Perdana, kajian yang berujung pada ditemukannya banyak masalah itu tidak diakhiri dengan pembatalan proyek ibu kota. Wahyu adalah manajer kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial eksekutif Walhi. Eksekutif Nasional Walhi. Walhi itu wahana lingkungan hidup. Ya, kata Wahyu. Seringkali kajian lingkungan hidup strategis untuk kepentingan justifikasi. Isi dan temuannya apa? Keputusannya berbeda, tetap melakukan justifikasi, kata Wahyu. Jadi
dalam temuan kajian mereka itu sudah menemukan ada 4 potensi, ya, potensi bencana jika IKN jadi dipindahkan ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, ya. Tapi seperti kata Wahyu, hasil kajian ini apa? Yang ditempuh jalan yang lainnya. Justru kajian itu kemudian dimanipulasi seolah-olah menjadi justifikasi bahwa telah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis sehingga pindah ibu kota IKN sudah sangat layak. Dalam konteks keberlanjutan dan tata air misalnya, pemerintah sendiri berkesimpulan bahwa calon ibu kota baru daya dukungnya tidak memadai, ya. Pemerintah sendiri berkesimpulan bahwa calon ibu kota baru daya dukungnya tidak memadai. Peningkatan populasi nantinya akan membuat masalah air seperti yang dialami Jakarta saat ini, yaitu kekurangan air di satu sisi dan banjir di sisi lain. Sudah banjir, saudara, ya. Jangan lupa. Wahyu bahkan menyebut ibu kota baru akan diikuti pemindahan bencana dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam dinamika sosial budaya juga ada kesimpulan bahwa kepemilikan atas tanah mengancam tatanan modalitas lokal. Sedang dalam konteks perlindungan tumbuhan dan satwa liar, akan ada tekanan terhadap habitat dan risiko konflik antara manusia dan satwa. Calon ibu kota baru juga memiliki risiko kebakaran lahan cukup tinggi, risiko pencemaran akibat kekeringan, dan kualitas air laut menurun. Namun semua kesimpulan itu tidak membalikkan rencana membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jadi saudara, semua yang disebutkan tadi, bencana tadi adalah hasil dari kajian lingkungan strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi seperti kata Wahyu Perdana tadi, semua kesimpulan tadi, semua temuan tadi tidak membalikkan rencana membangun ibu kota di Kalimantan Timur. Artinya, Pak, ndablek, kopah. Masih soal dampak lingkungan tadi, menjaga kepentingan lokal. Sementara itu, Yohana Tiko dari Walhi, Kalimantan Timur berpendapat bahwa warga lokal akan tetap menjadi korban investasi. Pengalaman selama ini Lanjut Tiko sudah membuktikan hal itu. Sebelum hadirnya pemindahan ibu kota ke sini, penghargaan terhadap masyarakat lokal itu tidak pernah terjadi dengan hadirnya investasi Kalimantan Timur sendiri. Banyak kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang sampai sekarang itu tidak terselesaikan oleh pemerintah. Padahal dia punya power untuk menyelesaikannya, kata Tiko. Walhi Kaltim juga berpendapat rencana pemindahan ibu kota ke sana bukan semacam kitab suci yang tidak bisa diubah. Setuju banget sama Yohana, ya. Menurut Tiko, pemerintah tidak pernah bertanya kepada masyarakat lokal apakah mereka menerima rencana pemindahan ibu kota ke daerahnya. Tidak pernah bertanya. Mau-maunya mereka aja. Ahmad Asob dari Trans Asia bahkan menyebut rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai malapetaka. Seruan saya tetap sama. Yang pertama, cabut ini keputusan pemindahan ibu kota IKN. Yang seharusnya dilakukan adalah memulihkan Kalimantan Timur dan memulihkan Jakarta, termasuk juga dampak-dampak sosial yang sudah terjadi. Saudara sekalian, ini bicara soal dampak, ya. Dampak yang disebut hasil dari kajian lingkungan hidup strategis KLHS. Tapi seperti kata tadi para aktivis tadi, baik oleh Wahyu, Yohana dan lain tadi, bahwa pemerintah tetap ngotot walaupun hasil kajian yang mereka lakukan sendiri menunjukkan semua potensi bencana yang sangat mengerikan, dari mulai kerusakan lingkungan hidup, teralienasinya penduduk lokal setempat, tercerabutnya kehidupan mereka, dan keuntungan ratusan triliun di balik pemindahan ini yang akan dinikmati segelintir manusia yang sudah sangat kaya raya.